Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keseragaman sediaan larutan. Hari ini akan mempresentasikan tentang uji keseragaman sediaan pada larutan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Amifatunisa NIM 2, Ahmad Prakosa NIM 04, Laura Anastasia NIM 28, Isabella Azizah NIM 26, Wahyu Putri NIM 58. Next. Oke, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai tujuan, skop, dan prinsip. Kemudian ada cara pengujian. Yang ketiga ada contoh di kompendia. Yang keempat ada simulasi hasil. Dan yang kelima ada interpretasi hasil. Pertama, keseragaman sediaan dapat didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif di dalam suatu satuan sediaan. Tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi dari satuan sediaan, di mana masing-masing satuan dalam batch itu harus mempunyai kandungan zat aktif dalam rentang sempit yang mendekati kadar yang sudah tertera pada etiket. Kemudian, skop pengujian. Pengujian keseragaman sediaan itu terdiri dari dua metode, yaitu keseragaman bobot dan juga keseragaman kandungan. Penggunaan uji keseragaman bobot dan keseragaman kandungan ditetapkan untuk masing-masing bentuk sediaan yang ada. Untuk sediaan cair, ini ada dua kategori. Yang pertama, masuk ke dalam kategori bentuk sediaan larutan di dalam wadah satuan dosis, yang mana baik pada dosis dan perbandingan zat aktif lebih dari sama dengan 25 mg dan lebih dari sama dengan 25% maupun kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, pengujian dilakukan dengan uji keseragaman bobot. Kategori kedua yaitu kategori lainnya. Karena di pasaran terdapat sediaan larutan yang selain wadah satuan dosis, misalnya saja sediaan sirup. Untuk kategori lainnya ini, baik pada dosis dan perbandingan zat aktif, untuk lebih dari sama dengan 25 mg dan lebih dari sama dengan 25%, maupun kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, pengujian dilakukan dengan uji keseragaman kandungan. Prinsip dari uji keseragaman sediaan ini adalah pengujian dengan 30 sediaan, di mana 10 sediaan pertama akan diuji terlebih dahulu dan dilihat nilai keterimaannya. Jika hasil tidak memenuhi, maka dilakukan pengujian selanjutnya untuk 20 sediaan tambahan. Selanjutnya adalah cara pengujian. Uji pertama yaitu keseragaman bobot. Timbang seksama 10 sediaan satu persatu. Jika perlu, lakukan perhitungan kesetaraan volume setelah penetapan bobot jenis. Selanjutnya, masing-masing sediaan dihitung jumlah zat aktif dari hasil penetapan kadar, kemudian dihitung nilai keberterimaannya. Jika nilai keberterimaan sama dengan 15, maka sediaan lolos uji dan tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Akan tetapi, jika nilai keberterimaan lebih dari 15, maka diuji lebih lanjut dengan menambah 20 sediaan. Jika ke-30 sediaan memenuhi kriteria, maka sediaan dinyatakan lulus uji. Tetapi jika sediaan masih tidak memenuhi kriteria kompendia, maka sediaan dinyatakan gagal. Uji kedua adalah keseragaman kandungan. 10 sediaan dikocok dan dipindahkan dari masing-masing wadah dalam kondisi penggunaan normal, kemudian tiap wadah ditetapkan kadarnya menggunakan metode analisis yang sesuai dan dinyatakan sebagai dosis terbagi. Hasil tersebut lalu dihitung nilai keberterimaannya. Jika nilai keberterimaan sama dengan 15, maka sediaan lolos uji dan tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Akan tetapi, jika nilai keberterimaan lebih dari 15, maka diuji lebih lanjut dengan menambah 20 sediaan. Jika ke-30 sediaan memenuhi kriteria, maka sediaan dinyatakan lulus uji. Akan tetapi, jika sediaan masih tidak memenuhi kriteria kompendia, maka sediaan dinyatakan gagal. Baik, sini terlihat salah satu contoh kompendia dari sediaan larutan. Ada larutan oral paracetamol yang mengandung paracetamol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Terlihat evaluasi keseragaman sediaan di mana harus memenuhi syarat sesuai yang ada di kompendia. Tertulis juga untuk larutan oral dalam wadah dosis tunggal.
yang berarti untuk larutan oral dalam wadah dosis tunggal atau yang habis dalam sekali minum harus diuji menggunakan keragaman bobotnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk larutan oral dalam wadah non-dosis tunggal dilakukan uji keseragaman kandungan. Keseragaman kandungan dari larutan oral paracetamol dilakukan dengan cara menetapkan kadarnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan cara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, seperti yang tertulis pada kompendia. Setelah diperoleh setiap kadarnya, maka dapat dihitung nilai keberterimaan dari uji keseragaman kandungan. Selanjutnya adalah simulasi hasil. Seorang formulator ingin mengevaluasi sirup paracetamol batch nomor 22 agar dapat dipasarkan. Kadar paracetamol yang tertulis pada label adalah 120 mg per mililiter. Kemudian, ia menghitung kadar dari setiap sirup paracetamol sebanyak 10 sirup dan didapatkan nilai kadarnya yaitu 116,69, 116,23, 116,92, 116,23, 116,46, 121,73, 122,19, 122,42, 122,88, dan 122,65. Bagaimana evaluasi keseragaman kandungan dari sirup paracetamol tersebut? Setelah dilakukan penetapan kadar pada sirup paracetamol, diperoleh nilai kadar dari setiap 10 sediaan awal seperti berikut. Dari kadar tiap sediaan ini, dihitung pula kadar paracetamol dalam persen, dengan cara membagi antara kadar dalam miligram per mililiter dengan kadar paracetamol yang tertulis pada label, yaitu 120, dan dikali dengan 100%, sehingga diperoleh nilai kadar setiap sirup paracetamol dalam persen. Lalu dihitung rata-rata dari 10 sediaan tersebut dan dapat dihitung pula standar deviasinya. Nilai rata-rata dan standar deviasi ini akan digunakan untuk mencari nilai keberterimaan dari uji tahap 1. Selanjutnya, untuk nilai keberterimaan dihitung dengan rumus M dikurangi rata-rata ditambahkan dikali S. Untuk nilai M ini sama dengan nilai rata-rata yaitu 99,54 pada rentang 98,5% sampai T, di mana nilai T adalah 120%. Sehingga untuk M dikurangi rata-rata nilainya adalah 0. Kemudian ditambahkan dengan K dikali S, di mana nilai K sebesar 2,4 dan S sebesar 2,59. Selanjutnya didapatkan nilai keberterimaan sebesar 6,216 yang memenuhi persyaratan yaitu kurang dari atau sama dengan 15. Selanjutnya terdapat interpretasi hasil. Pengujian memenuhi syarat tahap 1 jika nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama tidak lebih atau sama dengan L1%, yaitu kurang dari atau sama dengan 15, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%, kecuali dinyatakan lain, L1 adalah 15. Maka, apabila nilai keberterimaannya lebih besar dari L1%, dilakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan dihitung nilai keberterimaan. Memenuhi syarat tahap kedua, apabila nilai keberterimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada satupun unit kurang dari 1-0,01 kali L2M atau tidak satu unit pun lebih dari 1 plus 0,01 kali L2M seperti tertera pada perhitungan nilai keberterimaan dalam keseragaman kandungan lain, L2 adalah 25. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.